Suku Jawa dan Sunda dikenal sebagai dua suku terbesar di Indonesia. Jawa nomor 1, Sunda nomor 2. Dalam survei kependudukan Badan Pusat Statistik tahun 2010 jumlah penduduk Pulau Jawa sekitar 95,2 juta jiwa. Sedangkan untuk orang Sunda ada 36,7 juta. Mereka berdua tinggal di pulau yang sama yaitu Jawa, tapi kenapa bahasanya berbeda, dan siapa sebenarnya yang lebih tua dari Jawa dan Sunda? Ini adalah poin penting untuk disoroti. Jadi silahkan cek video ini sampai akhir agar tidak mudah salah paham. Dahulu kala sebelum kakekmu dan kakekku lahir Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan masih satu kesatuan yang masih terhubung dan masih berupa benua yang disebut Sundaland. Dan di bagian timur Sundaland, terdapat banyak pulau yang berdekatan yang disebut Sunda Kecil. Saya tidak mengada-ada, jika Anda tidak mempercayai saya, lakukan riset sendiri. Menurut Guru Besar Emeritus Geologi ITB Profesor Dr. Koiso Madinata, istilah Sunda dalam geosains tidak ada hubungannya dengan nama etnis atau istilah politik. Bahkan, istilah Sunda dalam ilmu kebumian dikenal secara internasional. Istilah Sunda Besar dan Sunda Kecil juga masih digunakan dalam literatur geologi geografis hingga sekarang. Keberadaan Sunda Besar dan Sunda Kecil sudah ada sekitar 110.000 hingga 12.000 tahun yang lalu. Pulau ini terletak di antara dua lempeng. Lempeng utara disebut lempeng Eurasia, sedangkan bagian selatan merupakan bagian lempeng Indo-Australia. Wilayah yang saya jelaskan sekarang menjadi bagian dari wilayah banyak negara yang menjadi bagian dari wilayah Indonesia, selain Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei, Filipina, dan Papua Nugini. Timor Leste dan untuk diketahui, dua lempeng geologi ini masih sering bertabrakan. Maka jangan heran jika sampai saat ini daerah yang belum saya sebutkan masih rawan gempa. Gempa bumi terbesar yang pernah terjadi 11.600 tahun lalu pada periode Younger-Dryas. Benturan lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia menyebabkan gempa besar dan tsunami besar pada saat itu es di seluruh dunia juga mulai mencair dan hal ini menyebabkan benua Sunda mengalami perubahan bentuk banyak daerah yang dulunya daratan menjadi laut karena tenggelam setelah banjir dan gempa pulih mulai terlihat bentuknya, bentuk pulau seperti yang kita kenal sekarang. Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua. Daerah berpenduduk itu sekarang disebut Nusantara. Atau Indonesia orang-orang yang selamat dari tsunami atau bisa disebut orang-orang Nabi Nuh yang selamat karena naik kapal, mulai berpencar dan mencari tempat yang cocok untuk memulai hidup baru yang lebih baik termasuk pergi ke pulau-pulau di Nusantara yang memiliki tanah yang subur dan hasil laut yang melimpah dibandingkan daerah lain. Proses migrasi ini memakan waktu lama dan masyarakat di sana mengalami adaptasi warna kulit dan bentuk fisik. Peristiwa ini tercatat dalam banyak teori migrasi. Menurut Wilhelm Solheim, seorang antropolog Amerika, orang yang tinggal di sana disebut Nusantao, Nusa adalah pulau, Tao adalah manusia. Tinggal di berbagai daerah dan pulau. Ada yang tinggal di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, Maluku, Papua dan lain-lain. Tidak ada batas negara dan provinsi pada waktu itu. Karena mereka tinggal di daerah yang berbeda, maka perjanjian dan adat istiadat di setiap daerah juga berbeda, termasuk masalah bahasa. Semakin jauh dari lokasi, semakin jauh perbedaan antara keduanya. Misalnya, mereka yang tinggal di Aceh dan yang tinggal di Papua memiliki kesenjangan bahasa yang lebih besar dibandingkan dengan mereka yang berasal dari Jawa dan Bali. Nah, bahasa yang digunakan oleh masyarakat Nusantao di Indonesia memang mirip dan masih banyak persamaannya tidak hanya di Indonesia tapi juga di Champa, Vietnam, dan Kamboja. Bahasanya mirip. Kelompok bahasa ini dikenal sebagai bahasa Austronesia. Jadi saya tegaskan lagi bahwa bahasa itu sebenarnya soal kesepakatan dan kebiasaan. Semakin sering kita berkumpul, semakin mirip bahasanya. Semakin sedikit mereka berinteraksi, semakin jauh dan terpisah oleh jarak, komunitas satu sama lain, variasi pengucapan bisa berbeda. Misalnya bahasa Jawa di setiap kabupaten di Pulau Jawa pasti memiliki ciri khas tersendiri. Ini sudah saya bahas di video lain. Silakan tonton nanti setelah video ini. Namun perbedaan bahasa baru terjadi pada abad setelah Masehi karena jumlah penduduk dan jumlah kelompok bertambah. Setelah Kristus, banyak kelompok bermunculan dan memiliki keturunan dari kelompoknya masing-masing. Dulu, ketika tidak banyak komunitas, bahasa mereka sama.
Jika bahasa Jawa dan Bugis berbeda, itu wajar saja, karena mereka tinggal di pulau yang berbeda tetapi bahasa Jawa dan Sunda berada di pulau yang sama. Mengapa bahasa mereka berbeda? Kapan mulai beda? Silakan lanjutkan membaca bab 2. Perpisahan begini, kamu dan aku berbicara bahasa yang sama kemudian kamu dan aku berpisah lama kita tidak pernah bertemu sama sekali karena kita mencari sumber kehidupan sampai kita memiliki cucu dan generasi yang panjang. Aku tinggal di pantai, kamu tinggal di pegunungan. Nah, selama ratusan tahun ketika keturunan saya bertemu dengan Anda, konvensi penamaan objek, properti, atau peristiwa akan berubah. Itu tidak akan sama lagi. Inilah yang terjadi antara orang Jawa dan orang Sunda. Orang Jawa banyak bepergian di pesisir, suka bersosialisasi dan merantau. Sedangkan orang Sunda yang tinggal di pegunungan subur di Jawa Barat, menikmati hidup damai dan hidup dengan hasil bumi yang melimpah. Bahasa Jawa dan Sunda awalnya menggunakan Malaik Hesion. Persentase kesamaan bahasa Jawa dan Melayu Hesion 36,7%. Bahasa Jawa dan Sunda mulai terpisah dari Malaik Hesion yang merupakan salah satu subrumpun bahasa Austronesia mulai kurang lebih 2246 tahun yang lalu. Menurut perhitungan ilmuwan Joseph Glinka, bahasa Jawa dan bahasa Sunda sebenarnya masih dalam satu bahasa, yaitu tergolong bahasa Jawa. Persentase kesamaan antara bahasa Sunda dan bahasa Jawa adalah 38%. Orang Jawa dan Sunda mulai berpisah kurang lebih 2168 tahun yang lalu, atau 146 sebelum Masehi. Ini adalah tahun pertama pemisahan peradaban Jawa dan Sunda yang mengakibatkan perbedaan bahasa. Ini sebelum peradaban Jawa mengenal bahasa Sanskerta dan mengenal sistem kerajaan. Jadi jangan dikira sebelum adanya kerajaan, masyarakat di Jawa tidak memiliki peradaban. Sudah ada peradaban, tetapi masih ada kelompok dan suku kecil yang menjadi cikal bakal kerajaan yang kita kenal di masa depan. Migrasi dan akulturasi budaya dari India pada masa mendatang akan memberikan warna baru bagi peradaban masyarakat di Pulau Jawa, khususnya dalam budaya, tulisan, bahasa, agama, dan sistem pemerintahan. Ketika orang-orang di Pulau Jawa mengenal sistem negara, kesenjangan bahasa semakin lebar, karena kesepakatan untuk menyebut barang, properti, dan hal-hal yang terjadi diatur oleh sistem struktural. Bab 3 Era Kerajaan Jawa Barat. Peradaban yang menganut sistem kerajaan awal di Pulau Jawa sebenarnya tidak dimulai dari Jawa Tengah dan Jawa Timur, melainkan dari Jawa Barat. Tapi perlu saya jelaskan lagi, agar perspektif Anda lebih luas dulu, tidak ada batas provinsi. Jadi sebenarnya semua orang yang sekarang disebut orang Sunda dan orang Jawa adalah orang Jawa semua yang tinggal di Pulau Jawa mau Betawi atau suku lainnya ya semuanya masih orang Jawa pada abad keempat atau setelah berdirinya Kerajaan Kutai di Kalimantan di daerah yang sekarang disebut dari Bogor hingga Banten dan sekitarnya, berdiri Kerajaan Tarumanegara. Pusat ibu kotanya adalah Jaya Singhapura. Sejarah Tarumanegara perlu saya ulas karena nanti akan dikaitkan dengan nama resmi Sunda. Kerajaan Tarumanegara mengalami masa kejayaan kurang lebih 358 tahun. Sumber yang saya gunakan adalah dari buku Singgasana Raja-Raja Jawa, Intrik Kekuasaan karya Dwi Lestari. Selama masa itu, Tarumanegara berganti raja hingga 11 kali. Nama raja dan masa pemerintahannya seperti yang telah saya sebutkan adalah Jaya Singawarman, 358-382 Masehi, Dharmayawarman, 382-395 Masehi, Purnawarman, 395-434 M, Wisnuwarman, 434-455 Masehi, Candrawarman, 515535 Masehi, Suryawarman, 535561 Masehi, Kertawarman, 561628 Masehi, Sudawarman, 628639 Masehi, Haruangsawarman, 639640 Masehi, Nagajayawarman, 640666 Masehi, dan Linggawarman, 666669 Masehi. Nah, kalau diperhatikan nama-nama Raja Tarumanegara semuanya ada nama Warman di belakangnya. Nama tersebut sama persis dengan nama Raja Purba Kutai di Kalimantan, yakni Mulawarman yang prasastinya ada di Museum Nasional Jakarta. Mulawarman adalah putra Aswawarman, dan Aswawarman adalah putra Kudunga, Raja pertama Kutai. Nama Warman menunjukkan bahwa pada saat itu pengaruh India sangat terlihat jelas. Jadi kalau ada yang ngotot bahwa India tidak punya pengaruh di Nusantara, atau Nusantara yang mempengaruhi India ini jawabannya Warman berasal dari bahasa Sanskerta yang digunakan untuk nama-nama orang India Selatan.